Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainil Ibrahim, NPM 191446004142, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP1 saya yang dilaksanakan di SD Nirmala. Pembahasan yang pertama yaitu kultur. Kultur yang berada di SD Nirmala yakni seperti budaya literasi dan penumbuhan budi pekerti. Yang pertama yaitu literasi. Diadakan setiap hari sebelum memulai KBM, semua siswa diarahkan ke perpustakaan untuk literasi selama 15 menit. Penerapan ini tidak diharuskan membaca buku pelajaran, buku apapun bebas, yang penting selalu mengajarkan budi pekerti, kearifan lokal, dan nasionalisme. Yang kedua yaitu penumbuhan budi pekerti dilaksanakan sejak hari pertama masuk sekolah. Penumbuhan budi pekerti ini tidak hanya dilaksanakan oleh siswa, tetapi juga guru, tenaga pendidik, orang tua atau wali, komite sekolah, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Penumbuhan budi pekerti bertujuan menumbuh kembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kelola. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Nirmala, perlu menetapkan pembagian tugas guru, salah satunya yakni dalam pembagian organisasi di sekolah membantu tugas kepala sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran, dan ketenangan administrasi sekolah, serta membina dan melaksanakan kerjasama atau hubungan dengan masyarakat. Yang kedua itu tata usaha, melakukan urusan persyaratan, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga sekolah. Yang ketiga pustakawan, mengelola perpustakaan antara lain perencanaan pengadaan buku, inventarisasi buku, membuat katalog, penyusunan buku, mengatur peminjaman buku, dan pemeliharaan buku. Selanjutnya, guru. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran atau pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Selanjutnya, penjaga sekolah. Menjaga kebersihan, keamanan sekolah sebagai kurir dan pembantu umum. Terakhir, tenaga kebersihan. Membersihkan semua ruangan yang ada di sekolah. Selanjutnya, peraturan tata tertib. Yang pertama, sebagai pedoman bagi siswa dalam bertingkah laku, beraktivitas sehari-hari di sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi di SD Nirmala. Yang kedua, menciptakan suasana kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran di SD Nirmala. Yang ketiga, mendidik siswa memiliki intak, budi pekerti luhur, keterampilan, kecerdasan, dalam kurung intelektual, emosional, dan spiritual. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa. Yang kelima, meningkatkan pembinaan siswa dalam rangka menunjang wawasan Wiyata Mandala dan ketahanan sekolah. Yang keenam, membentuk siswa menjadi disiplin dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, kegiatan seremonial di SD Nirmala. Kegiatan seremonial di SD Nirmala meliputi upacara bendera setiap hari Senin, peringatan Hari Pramuka, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara bendera Hari Sakti Pancasila, upacara bendera Hari Sumpah Pemuda, upacara Hari Kartini, upacara Hari Pendidikan Nasional, upacara Hari Kebangkitan Nasional, dan menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yang ada di SD Nirmala atau kegiatan belajar mengajar yang berjalan yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 11. Sedangkan hari Jumat hanya berlangsung dari jam 7 sampai jam 9.50. SD Nirmala menerapkan literasi kepada semua siswa dari kelas 1 sampai 6. Sebelum belajar, siswa diharuskan literasi 15 menit, yaitu dari jam 7 sampai jam 7.15. Kegiatan kokurikuler SD Nirmala yang ada dua, yaitu penugasan atau pekerjaan rumah PR yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik yang mengampu mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, kunjungan peserta didik dan pendidik ke Museum Pakraman dan Museum Gunung Merapi. Selanjutnya itu kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SD Nirmala yaitu pramuka, seni tari, drum band, dan keagamaan. Selanjutnya praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan rutin adalah kegiatan yang melakukan secara reguler baik di kelas maupun di sekolah dengan tujuan untuk membiasakan peserta didik mengerjakan sesuatu dengan baik.
Contohnya itu upacara, berdoa, tadarus, bersalaman setiap bertemu, senyum, pergi ke perpustakaan, senam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan spontan adalah kegiatan yang tidak ditentukan tempat dan waktunya yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran pembiasaan pada saat itu, terutama dalam disiplin dan sopan santun. Contoh memberi salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, antri, dan sebagainya. Yang ketiga itu kegiatan teladan adalah kegiatan yang mengutamakan pemberi contoh dari guru dan pengelolaan pendidikan yang lain kepada peserta didik. Contohnya jujur, ulet, disiplin, hidup sederhana, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kegiatan terprogram adalah kegiatan yang direncanakan baik satu kelas maupun satu sekolah yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan anak. Contohnya penyuluhan, kunjungan, proyek-proyek kegiatan seperti lomba, pentas, pameran, dan sebagainya. Selanjutnya, refleksi yaitu pelaksanaan program PLP1 merupakan aktivitas pengumpulan dan analisis informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dapat dijadikan sarana pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai calon pendidik yang profesional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.